Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita menjadi keberkahan bagi kita semua dan berlimpah pahala di yaumil akhir nanti. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Tema hari ini memahami sistem Dajjal dan bagaimana mengatasinya. Berarti hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya mulai dari sekilas info tentang sosok Dajjal. Nabi SAW menyampaikan bahwa seluruh nabi itu sudah menyampaikan tentang bahaya Dajjal. Itu seluruh nabi. Bahkan dalam beberapa catatan yang saya baca, Nabi Nuh alaihi salam secara definitif itu mewanti-wanti hati-hati dengan yang namanya Dajjal. Jadi itu di zaman Nabi Nuh saja sudah ada tentang penggunaan istilah yang kemudian dikenal dengan istilah Dajjal. Di dalam beberapa riwayat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak dijelaskan detail Dajjal itu kayak gimana, Pak. Baru kemudian Nabiullah Muhammad SAW merinci beberapa ciri-ciri atau kriteria Dajjal tersebut. Yang pertama, misalkan Nabi SAW menyampaikan bahwa Dajjal ini badannya berkulit merah. Ada dua riwayat, yang satu menyebutkan Dajjalnya pendek, yang satu menyebutkan Dajjalnya tinggi gede. Jadi Allah alam. Kemudian rambutnya kribo. Tentu ini bukan ngeritik yang sekarang lagi rame. Udah ke situ, Pak. Ya kalau sama ya mohon maaf lah gitu. Kalau sama ya, tapi nggak ke situ, Pak ini. Jadi rambutnya kribo, tinggi badannya ya, dalam satu riwayat disebutkan pendek, di riwayat yang lain disebutkan tinggi besar. Warna kulitnya kemerah-merahan. Kemudian di keningnya ada tulisan kafa dan roh atau kafir gitulah. Kemudian mata yang sebelah kanan itu buta, tidak berfungsi, bahkan keluar, Pak, seperti buah anggur yang terjatuh, itu, keluar dari tangkainya itu. Itu matanya Dajjal. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini sosok fisiknya Dajjal. Di dalam sebuah hadis sahih riwayat Tamim bin Aus Ad-Dari, seorang sahabat mantan Nasrani, dia masuk Islam, namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Suatu hari Tamim bin Aus Ad-Dari ini melakukan pelayaran, Pak, ke salah satu kepulauan di Yaman. Ini wallahu alam pasnya di mana, karena bahasa hadis cuma salah satu pulau di negeri Yaman. Sampailah Tamim bin Aus Ad-Dari di tempat tersebut, kemudian melakukan perjalanan gitu, sekedarnya saja, sampai akhirnya terperosok ke dalam gua, Pak. Ketika Tamim bin Aus Ad-Dari terperosok ke dalam gua, beliau bertemu sosok yang ada di dalam gua tersebut dalam posisi sedang dirantai. Nah, ini riwayat dari Tamim bin Aus Ad-Dari. Rambutnya kribo, tinggi besar, kulitnya kemerah-merahan. Kemudian terjadi dialog antara Tamim bin Aus Ad-Dari dengan sosok tersebut. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kebun kurma di kota Madinah semakin berkurang? Apakah sungai Furat atau Yufrat itu sudah semakin surut? Dan apakah gunung emas semakin terlihat? Maka jawaban Tamim bin Aus Ad-Dari jawabannya ya, semuanya sudah mulai berkurang, surut dan tampak gunung emasnya. Selesai dialog itu, tidak ada lagi dialog, Tamim bin Aus Ad-Dari pulang, Pak, kembali ke negeri kota Madinah, ketemu dengan Nabi SAW dan curhat kepada Nabi. Kesimpulannya kata Nabi SAW, dia adalah Dajjal. Ini disampaikan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu dari sisi fisik. Pastinya Dajjal seperti apa, wallahu a'lam. Yang jelas itu ciri fisik yang kemudian Nabi SAW gambarkan. Allah alam. Yang kedua, di dalam hadis yang lain Nabi SAW sampaikan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai munculnya salasuna dajjaluna kazzabuna, 30 dajjal yang suka berbohong.
Dalam hadis ini Nabi menyebutkan ada 30 dajjal, Pak. Sedangkan yang ditemui oleh Tamim bin Aus Ad-Dari cuman satu atau 30 gitu. Sedangkan dua riwayat ini dihukumi oleh para ulama sebagai riwayat yang sahih. Maka dijelaskan oleh para pensyarah hadis bahwa dajjal itu tetap satu sebagai person dajjal yang tadi Nabi sebutkan secara physically. Terus yang 29 lagi itu siapa? Yang 29 orang ini, Pak, memiliki sifatnya kayak dajjal, tapi bukan dajjal yang kemudian disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ciri-cirinya kayak tadi. Jadi ini 29 orang yang sifatnya, karakternya, kebiasaannya, strateginya itu menjadi prolog hadirnya dajjal yang sebenarnya. Dan itu di setiap zaman pasti ada, Pak. Pokoknya totalnya 30 dajjal, endingnya dajjal yang sebetulnya. Dajjal yang kemudian disebutkan oleh Nabi dengan ciri-ciri fisik seperti tadi. Adapun yang 29 bisa jadi tidak buta, bisa jadi tidak ada tulisan kafa dan ra, bisa jadi tidak punya kecacatan tubuh, bisa jadi orangnya betul-betul handsome gitu. Tetapi kemudian punya sifat, punya karakter, punya kebiasaan, punya rencana, punya tujuan sama seperti tujuan dajjal. Dajjaluna kazzabuna. Ada berapa? Salasun, 30. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya tidak bisa mendefinitifkan, Pak, siapa dajjal-dajjal sebelum dajjal yang sebenarnya. Namun di antara para ulama menyebutkan Musailamah al-Kazzab sebagai dajjal. Tentunya bukan dajjal yang dimaksud di akhir zaman, Pak, tapi dajjal yang punya karakter, punya sifat seperti dajjal yang Nabi tadi sebutkan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dulu poin pertama tentang dajjal physically dan dajjal secara sifat atau karakternya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, lantas apa yang menjadi karakter utama dajjal? Sampai kemudian ada 30 dajjal. Kenapa kemudian disebut dajjal? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah dajjal ini memiliki kualitas sebagai orang yang suka memutarbalikkan fakta. Bahkan kemampuan ini sangat-sangat hebat seorang dajjal. Dia mampu memutarbalikkan fakta, surga itu seolah-olah neraka dan neraka seolah-olah surga. Itu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam riwayat yang lebih detail, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Dajjal memberikan kita dua pilihan, Pak. Ini kalau kita ketemu Dajjal, Pak, ya. Benar-benar sih nggak ketemu, Pak lah. Ngapain ketemu juga, Pak? Benar-benar sih nggak ketemu. Tapi kalau toh ketemu, maka kata Nabi kita akan dihadirkan pada dua pilihan. Yang satu sumber air yang berlimpah ruah, yang satu kobaran api yang sangat panas. Jadi ada air, ada api. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian, maka ambillah dari kobaran api tersebut. Karena itu sebetulnya adalah air. Dan yang kita lihat sebagai air itu sebetulnya adalah api. Dalam riwayat yang lain surga neraka itu. Ini kemampuan Dajjal, Pak, mampu membuat kamuflase seolah-olah ini baik, ini benar padahal tidak. Seolah-olah ini salah, seolah-olah ini buruk padahal tidak. Itu kemampuan Dajjal. Maka disebut dengan istilah syubhat. Syubhat itu adalah kemampuan untuk memutarbalikkan fakta, benar jadi salah, salah jadi benar. Itu disebut dengan syubhat. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka Nabi SAW ingatkan itu, hati-hati dengan Dajjal. Kenapa? Karena rata-rata orang kalau ketemu Dajjal terpengaruh, Pak. Sampai Nabi menyebutkan ada satu orang yang sok-sokan bisa bertahan ketika ketemu Dajjal. Ini Nabi ilustrasikan, Pak. Jadi ada satu orang yang dia merasa dirinya punya iman, dia merasa dirinya punya kekuatan, dia merasa dirinya punya proteksi yang sangat kuat. Terus dia ngomong, alah Dajjal aneh temuin, Dajjal nggak bakalan mempengaruhi aneh misalnya itu. Singkat cerita, Pak, orang ini bertemu dengan Dajjal dan kesimpulannya terpengaruh. Kesimpulannya terpengaruh.
Padahal dia udah ngomong, alah Dajjal, apa sih kemampuan Dajjal? Gak mungkin lah bisa merubah aneh, mempengaruhi aneh. Aneh punya proteksi iman cukup bagus nih. Setelah ketemu, terpengaruh. Jadi kalau ketemu Dajjal, kasarnya gini Pak, siapapun orangnya yang sok-sokan punya iman, ketemu Dajjal, hilang tuh imannya. Maka ketemu Dajjal menjadi sesuatu yang cukup berbahaya Pak. Ini baru ketemu. Baru ketemu itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena saat kita melihat Dajjal, seolah-olah kita melihat juru selamat. Seolah-olah kita melihat penolong. Seolah-olah kita melihat mandataris Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang meyakini Dajjal sebagai Tuhan. Meyakini Dajjal sebagai Tuhan. Ini dalam beberapa riwayat yang kemudian disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bicara Dajjal, entry point-nya adalah sering memutarbalikan fakta. Benar jadi salah, salah jadi benar. Dan nanti orang-orang akan terjebak dengan itu Pak. Ini kalau kita breakdown Pak, beberapa poinnya, hadirin ikhwati man rahimakumullah. Yang pertama misalkan, Dajjal akan memutarbalikan fakta, satu Pak, dalam aspek akidah. Dalam aspek akidah, keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang namanya akidah Pak, la ilaha illallah. Tapi sekarang orang kemudian sudah bisa memutarbalikan faktanya Pak. Ada yang bilang bahwa Nasrani bukan Trinitas. Nasrani itu 3 sifat. Sifat Bapa, sifat Anak, sifat Roh Kudus. Kan repot Pak. Bahkan disebandingkan dengan Asmaul Husna. Makin susah lagi logikanya Pak. Tapi itu ada Pak di tengah-tengah kita. Ngakunya Muslim loh. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, akhir-akhir ini Pak, masyarakat di Indonesia itu beberapa orang lah yang menjadi public figure punya spirit doll Pak. Ada yang pernah dengar spirit doll Pak? Bukan spidol ya, spirit doll. Jadi boneka yang mereka punya katanya mengandung arwah Pak, mengandung roh, dikasih makan, kasih minum Pak. Bahkan ada orang yang punya spirit dollnya sampai 5. Sudah gitu Pak, nggak tanggung-tanggung punya baby sitter. Bahkan sampai berani bikin sayembara, saya gaji 10 juta sebulan Pak, asal jadi babysitter boneka. Ini orang sudah ngaco, betul-betul ngaco. Anak yatim masih banyak Pak. Ngapain ngurus boneka? Dan yang lucu, Masya Allah ya, orang Indonesia Pak. Jadi spiritualnya ditaruh Pak. Di depannya itu ada makanan, ada minuman. Terus mereka yakin bahwa boneka ini sudah makan dan minum Pak. Buktinya ada tercecer airnya. Buktinya ada ini segala macam. Ya Allah karim. Ini ada di Indonesia Pak. Dan beberapa public figure sudah mendeklar bahwa mereka punya spirit doll. Terus ngapain punya begituan Pak? Konon katanya berlimpah ruah rezeki kalau punya spirit doll. Makin ngaco lagi Pak. Dan yang jadi sayangnya adalah mereka public figure Pak. Orang Indonesia kan latah Pak. Gak lihat public figurnya bikin apa atau pakai apa atau ngerjain apa, itu orang Indonesia tuh pada ngikut Pak itu. Nah hadirin ikhwati man rahimakum, itu PR yang lain, itu urusan akidah Pak. Urusan akidah. Geser ke yang lain Bapak Ibu Allah, ini memutarbalikan fakta betul-betul bahwa seolah-olah ini benar padahal salah, dan seolah-olah ini salah padahal benar. Orang istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah itu benar Pak. Orang istiqomah dengan kalimat tauhid itu benar. Sejak kapan kemudian dihukumi salah? Ini saya sedikit koreksi Pak, ini pro kontra sangat wajar, tapi saya pribadi punya pilihan bahwa misalkan kita lihat ada orang yang nendang sesajen Pak. Ini viral ya. Kita sepakati Pak, memang nggak boleh pakai sesajen Pak. Itu sepakat kan, nggak ada yang nggak sepakat masalah itu Pak. Selesai sudah. Adapun nanti cara dia yang perlu dikoreksi ya tinggal koreksi sajalah caranya. Tapi betul bahwa aktivitas sesajen memang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, nanti tinggal cara dia mengkoreksi, cara dia
mengkoreksi perbuatan itu yang mungkin bisa diperdebatkan lah oleh masyarakat muslim. Tapi intinya jangan sampai orang kemudian salah berpahaman bahwa seolah-olah itu sajian benar Pak gitu loh. Ya tetap salah Pak. Tidak bisa kita bilang benar. Kalau toh cara mengkoreksinya silahkanlah itu didiskusikan. Tapi itu sudah salah yang namanya ngasih sajian. Kan sama juga dengan spiritual Pak. Kalau spiritual kan boneka. Terus dikasih makanan gitu. Apa bedanya sekarang dengan roh yang di mana gitu. Kita kasih makan sama saja. Gitu. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah. Jadi salah ya bilang salah. Benar ya bilang benar. Jangan sampai kebolak-kebalik Pak. Kenapa? Karena dajjal di situ mainnya. Bagaimana yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ini dalam aspek akidah, keyakinan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Misalkan dalam poin yang lain Pak. Ini urusan akidah. Allah Azza wa Jalla menegaskan Pak, bahwa yang namanya pemberi rizki, yang namanya zat yang maha menyembuhkan itu semuanya kembali kepada Allah. Tapi kan masih banyak saja kemudian mencari di luar dan selain Allah. Jadi yang benar dikatakan benar, yang salah katakan salah. Itu aspek akidah. Maka Dajjal punya kemampuan untuk memutarbalikkan seolah-olah ini akidah yang benar, padahal ini akidah yang salah. Ini saya berbicara benar salah Pak, bukan bicara tentang ijtihadiyah ya. Kalau ranah ijtihadiyah itu tidak bisa dihukumi Dajjal, bukan Dajjal Pak itu. Jangan sampai salah menempatkan juga. Urusan akidah itu ada ijtihadnya, ada ranah khilafiyahnya, ada Pak. Ranah akidah itu mengandung khilaf di dalamnya. Jadi yang mana khilaf kita bilang khilaf, yang mana memang halal dan benar dan salah kita bilang benar dan salah. Jadi harus proporsional lah dalam masalah ini. Itu yang pertama dalam urusan akidah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Yang kedua Pak, dalam urusan ibadah, Dajjal juga memutarbalikkan Pak. Bagaimana kemudian ibadah itu nanti bukan lagi kepada Allah tapi kepada Dajjal. Bahkan sampai kata Dajjal, mau nggak menyembah saya, mau nggak mengimani saya. Bahkan setiap orang Pak nanti yang diajak ketemu oleh Dajjal, ketika ditawarin mau beriman kepada saya dan mengibadahi saya, maka orang yang menyatakan iya, dia akan punya kehidupan yang lapang, punya kehidupan yang sugih, punya kehidupan yang berkecukupan Pak, bahkan berlimpah. Kalau dia menerima Dajjal dan beriman kepada Dajjal. Sebaliknya Pak, kalau kemudian orang itu tidak mau menerima Dajjal, menolak Dajjal, komitmen dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla akan dibikin seprihatin-prihatinnya Pak. Ini kan pilihannya agak susah Pak. Kalau kita ditanya Pak, pilih hidup berlimpah ruah harta atau pilih hidup prihatin Pak? Kira-kira jawabannya apa Pak? Kira-kira mana? Bilang prihatin takut beneran ini. Kalau kita dikasih pilihan Pak, mending prihatin, mending berkah berlimpah Pak, mending berlimpah Pak. Dan khawatirnya Pak, ini khawatirnya saat kita memilih berlimpah, kita termasuk orang-orang yang terpengaruh oleh Dajjal. Tapi dibilang prihatin juga belum sanggup. Mana dong ini? Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau Dajjal begitu Pak, percaya sama Dajjal, beribadah kepada Dajjal, berlimpah sudah kehidupannya Pak. Sebaliknya menolak Dajjal malah yang ada malah menjadi prihatin. Dan ini jadinya repot Pak kalau sudah kejadian begini. Setiap orang tidak semuanya sanggup untuk hidup prihatin. Nabi SAW sampai berdoa bahwa ya Allah tolong matikan hamba dalam keadaan miskin. Bangkitkan hamba bersama orang-orang miskin. Hidupkan hamba dalam keadaan miskin. Berarti itu doa Nabi SAW. Kok Nabi doanya miskin saat itu? Bukan kaya ya, karena Nabi Pak. Kalau kita boleh doa kaya, Nabi ini doanya miskin. Nggak harus sama dengan doa Nabi untuk masalah yang satu ini Pak, boleh beda. Artinya Nabi ingin menegaskan bahwa biasalah dalam hidup prihatin. Jangan terlalu takut dengan kehidupan prihatin Pak, santai saja. Karena Dajjal akan datang untuk membuat kita menjadi prihatin selama kita komitmen kepada Allah dan Rasulnya Pak. Prihatin sudah Pak. Itu rumus yang ada. Rumus yang ada akan jadi prihatin. Dan tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, malah ngikutin Dajjal, ngikutin persubhatan yang dia sampaikan berlimpah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya tanya Pak, ini mohon maaf Pak.
Ini aktivitas ibadah lah ya, halal haram. Kalau di sebuah negara antah berantah Pak, saya nggak tahu negara mana ini ya. Pokoknya pejabatnya korupsi gitu. Pertanyaan saya Pak, ikut korupsi atau menentang korupsi? Ini anggap negara antah berantah Pak ya, ini tahu di mana lah. Negara Wakanda lah, negara Wakanda. Korupsi tentu berlimpah Pak, ikut jaringan, dapat Pak transferan. Atau menentang korupsi, yang akhirnya dikucilkan dan gak jadi kaya-kaya Pak. Kira-kira mana? Tenang kok Pak, orang korupsi nanti juga didiskon hukumannya Pak. 10 tahun jadi 4 tahun aman Pak Idul. Dari 4 tahun bisa setahun Pak. Maksud saya gini Pak, bahwa kenyataannya justru ketika melakukan tindakan kriminal, dalam tanda petikan korupsi itu kriminal Pak, itu orang berlimpah Pak. Orang berlimpah. Bahkan sampai pada aktivitas yang lain Pak, orang kalau tidak rajin ibadah Pak, berlimpah hartanya. Kenapa orang rajin ibadah? Duha sudah Pak, tahajud sudah, doa ya sudah, kok hidup gini-gini aja? Ada tetangga yang lain ya di negeri Wakanda tidak tanah salat, tidak ini, tidak itu, kok hidupnya berlimpah saja uangnya. Ini yang salah apa? Kata Dajjal, yang salah saya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, kondisi ini bisa jadi mempengaruhi kualitas iman kita Pak. Sampainya orang berpikir Pak, misalkan ada orang berpikir, kayaknya nggak usah jadi musim-musim banget deh. Kayaknya nggak harus rajin-rajin sholat deh. Kayaknya nggak usah rajin-rajin duha deh. Toh buktinya mereka yang tidak duha, tidak sholat, tidak musim kaya-kaya. Berlimpah hartanya. Kalau itu Pak kemudian menjadi sebuah mindset, maka dia terpengaruh oleh dajjaluna kazzabuna. Makanya kata siapa, Ronggo Warsito atau Joyoboyo Pak. Zaman iki zaman itu siapa memang? Zaman iki zaman edan, sing ora melu edan, ora kebagian Pak. Katanya sebegitu. Jadi kalau mau kebagiannya harus edan semuanya Pak. Saya sering lihat Pak sekarang nih, mohon maaf Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kan sekarang dunia YouTube kan luar biasa Pak. Semua orang tampil di YouTube, bahkan stasiun TV yang ada sekarang itu kurang menjanjikan Pak. Mendingan main di YouTube. Sampai ada anak-anak ketika ditanya nanti cita-cita mau jadi apa? Jawabannya YouTuber. Kenapa? Kan itu jadi profesi yang menjanjikan Pak hari ini. Menjanjikan Pak. Kalau punya subscriber di atas 1 juta lumayan Pak itu yang ditransfer Pak. Penduduk Indonesia 270 juta, taruhlah yang dewasanya 150 juta, ada pasar Pak 150 juta orang, katakanlah itu semua punya YouTube semua gitu, yang 100 juta kita taruh kan, totalnya 170 Pak ini. 150 juta orang yang kemudian mereka punya YouTube dan mereka aktif di YouTube, kemudian punya beberapa YouTuber, kan pasarnya berlimpah Pak, 150 juta. Ria Ricis saja belum nyampe 30 Pak itu. Artinya masih sangat banyak Pak pasar dunia YouTuber. Yang hadir Pak, yang hadir dalam YouTuber apaan coba? Yang viral apa? Yang banyak penontonnya apa Pak? Pengajian? Ada pengajian yang nontonnya 10 juta? Lagu dangdut banyak Pak itu. Tapi pengajian enggak ada. Paling mentok mohon maaf misalkan ya, konten-konten yang isinya itu nggak berbobot. Ngobrol tapi isinya nggak tahu ngobrolin apa itu. Udah gitu kata-katanya kasar Pak. Udah gitu minumnya khamr lagi. Dan terbuka Pak menampakkan minumannya adalah khamr, kan ada di YouTube. Karena memang belum ada aturan kalau Komisi Penyiaran Islam ya, kalau Komisi Penyiaran Islam ya. Apa namanya kalau di film Pak itu? Yang ya KPI lah yang suka sensor ya, Lembaga Sensor Indonesia. Jadi nggak bisa disensor Pak itu. Karena memang bukan perusahaan Indonesia. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, akhirnya orang punya mindset yang penting kaya.
Orang punya mindset yang penting bisa mendapatkan pundi-pundi uang. Masalah sholat nggak sholat itu urusan lain, Pak. Ini kemampuan Dajjal, Pak. Bagaimana orang kemudian tidak suka lagi dengan ibadah dan lebih suka kepada tidak ibadah. Itu masuk aspek ibadah, Pak. Masuk di aspek sosial, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dajjal memberikan pengaruh bahwa yang penting jadi orang baik, Pak. Urusan kemudian dia tidak menjadi muslim yang baik, urusan dia tidak menjadi pelaku ibadah yang baik. Yang penting dia bisa baik dengan masyarakat, dengan warganya. Tutur katanya sopan, sikapnya baik walaupun tidak pernah ibadah. Ini lebih susah lagi, Pak. Karena mindset kebenarannya itu bukan pada ibadah kepada Allah dulu, Pak. Kita juga tidak menolak, Pak. Kita juga menerima yang namanya sosial harus baik itu iya. Tapi bukan itu doang, Pak. Sampai saya pernah dialog dengan kerabat ini, Pak, kerabat pribadi, kerabat sendiri. Saya tanya, Mang, kok kenapa Amang gak mau sholat? Lah yang penting kan jadi orang baik. Orang banyak yang sholat tapi gak baik-baik. Saya bingung jawabnya, Pak, itu. Karena benar, Pak, omongannya. Yang penting kan baik lah itu. Banyak yang sholat tapi kagak baik-baik, mendingan saya lah. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, urusan jadi orang baik kita sepakat, Pak, memang harusnya begitu. Tetapi kalau menafikan akidah, menafikan ibadah sama juga bohong, Pak. Nggak bisa kemudian berdampak pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Tapi Dajjal bikin pengaruh begitu, Pak. Bahkan nanti orang-orang munafik mengikuti jejak mereka, Pak. Orang-orang munafik, Pak, mereka punya sebuah komitmen, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik nyuruh perbuatan munkar dan melarang perbuatan yang baik. Kebolak-kebalik, Pak, sekarang ini. Dan inilah suasana zaman fitnah di mana semuanya kebolak-kebalik, Pak. Dan itu bererot ke urusan-urusan yang lain, Pak. Bererot ke urusan-urusan yang lain. Kenapa? Paradigmanya sudah tidak punya standar yang baku. Gak ada standar benar, gak ada standar nilai yang baku, gak ada lagi. Semuanya kacau, itu Dajjal. Kemampuannya di situ, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, akan datang zaman-zaman atau tahun-tahun penuh dengan khudda'atun, penipuan, Pak. Itu zaman penuh dengan tepu-tepu pokoknya. Yang ada di situ tepu-tepu semua, Pak. Kata Nabi SAW, yusaddiqu fihal kadzib. Pembohong di zaman itu dianggap orang-orang yang jujur. Tukang bohong dianggap jujur. Gimana, Pak, urusannya itu? Hidupnya penuh dengan kebohongan, tapi orang-orang nganggap dia jujur, Pak. Wa yukadzibu fihas shadiq. Sebaliknya, Pak, ada orang jujur, ada orang istiqomah, ada orang komitmen dengan nilai-nilai yang baik, yang terpuji, kemudian dianggap tukang bohong. Jadi kacau, Pak, informasinya kacau, Pak. Yang seharusnya informasinya ini dari orang ini kita dengar, malah kita nggak mau dengar. Orang ini sebetulnya nggak bisa didengerin, Pak, tapi kita dengerin, Pak. Ya begitu logikanya, Pak. Semuanya kebolak-kebalik. Ini jujur jadi bohong, bohong jadi jujur, kan susah, Pak. Dilanjut kata Nabi SAW, wa yu'tamanu fihal khain. Pengkhianat dianggap amanah, Pak. Wa yu'tamanu dianggap amanah fihal khain, orang-orang yang suka berkhianat. Sekarang pengkhianat negara dianggap pembela negara, Pak. Jadi standarnya gimana, Pak? Wa yukhawwanu fihal amin, dan orang yang kemudian dianggap amanah, yang amanah tapi malah dianggap berkhianat. Yang amanah dianggap berkhianat. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini PR besar bagi kita, Pak. Karena kebolak-kebalik semuanya. Kebolak-kebalik. Urusan ibadah hilang, urusan akidah campur aduk, urusan akhlak yang penting baik doang. Yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur, yang amanah dianggap tidak amanah, pengkhianat, yang khianat dianggap amanah. Susah. Repot begini, Pak. Nanti muncul ruwaibidah, Pak. Ruwaibidah itu orang-orang yang tidak punya kompetensi tapi semuanya ngomong di depan umum. Nggak ada kompetensinya, Pak. Nggak ada ilmunya, tapi dia berbicara seolah-olah dia punya kapasitas di situ.
Ini bikin susah lagi Pak. Itu Masya Allah. Dan sayangnya orang banyak yang percaya dengan itu Pak. Padahal Ruwaibidah itu kan orang bodoh. Gak ada kapasitas apapun, tapi bicara di depan umum seolah-olah dia punya otoritas, seolah-olah dia punya kapasitas. Rusak semua Pak. Rusak. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, jadi ketika Dajjal, kemudian Allah kirimkan yang semisal Dajjal sampai 29 orang dan mereka merangkai satu strategi dengan strategi berikutnya sampai menjadi strategi yang matang. Pak. Untuk apa? Menghancurkan nilai-nilai keislaman kita sebagai muslim. Pelan-pelan Pak. Masuk ke ranah ekonomi, masuk Pak itu. Masuk ke politik, masuk Pak. Semuanya menjadi sistem yang kacau balau. Mana yang benar nggak tahu Ustaz. Mana yang salah nggak tahu Ustaz. Ini zaman fitnah, semuanya susah terlihat dengan jelas Pak. Burem. Sampai Nabi SAW mengingatkan, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah melakukan amal di saat era fitnah sudah datang. Atau sebelum zaman fitnah itu datang. Maka bersegeralah melakukan amal. Kata Nabi SAW. Disebutin oleh Nabi, kaqita'il lailil mudlim, fitnah itu seperti potongan malam Pak. Makin kesana makin larut. Jadi kalau kita bicara fitnah Pak, jangan berharap fitnah itu berakhir dan selesai. Karena nggak mungkin berakhir dan tidak mungkin selesai. Justru makin seiring berjalannya waktu, fitnah itu karakternya semakin parah. Fitnah itu semakin parah. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, tingkat parahnya fitnah Pak, saking blundernya ruang-ruang kehidupan di dalam kehidupan yang kita alami, sampai ada orang Pak di zaman fitnah lihat kuburan temannya, kata yang hidup, ya Allah mendingan mati deh kayak teman saya. Ribet urusannya di dunia ini. Mendingan mati aja deh kayak teman saya ini di kuburan itu. Itu saking dahsyatnya dunia fitnah Pak. Dunia fitnah. Yang soleh bisa masuk penjara Pak. Yang penjahat bebas berkeliaran di mana-mana, kan kacau balik semua. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, orang yang gak bisa pegang amanah jadi punya jabatan Pak. Yang harusnya punya jabatan, yang harusnya punya amanah, punya komitmen, tidak dapat jabatan, yang tidak amanah malah dapat jabatan, kan rusak. Sehingga jabatan lebih cenderung kepada transaksional Pak, bukan berdasarkan kompetensi. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, terus kalau begitu gimana? Cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya bingung Pak. Gimana mulainya Pak ya? Agak susah Pak ini sebetulnya. Zaman fitnah memang begini. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, cuman Pak, saya sih tidak berputus harapan. Kenapa Nabi SAW menganjurkan baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat atau di hari Jumat? Saya tanya dulu Bapak Ibu yang Allah muliakan, surat Al-Kahfi mengandung cerita tentang siapa saja, apa saja? Al-Kahfi. Yang pertama cerita tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir. Yang kedua cerita tentang dua orang yang masing-masing pemilik kebun. Sohibul jannataini, itu bukan pemilik surga Pak, itu pemilik kebun. Jadi yang satu kebunnya bagus Pak, yang satu kebunnya biasa. Yang kebunnya biasa taat Pak, ini gambaran tadi yang saya sebutkan di awal. Yang kebunnya bagus kurang taat, dinasehatin Pak yang punya kebun kurang bagus, yang taat. Abang harusnya taat bang, bersyukur sama Allah dikasih kebun bagus. Orang ini nggak mau Pak. Akhirnya Allah kirimkan banjir. Sampai akhirnya kemudian tidak bersisa lagi di situ. Dalam satu riwayat banjir, di riwayat yang lain amblas Pak, hilang begitu saja. Allahu a'lam. Yang ketiga itu cerita tentang Ashabul Kahfi. Ya, makanya disebut surat Al-Kahfi. Dan yang keempat kisah tentang Dzulqarnain. 4 kisah Pak di dalam surat Al-Kahfi. Itu yang paling mencolok dalam surat Al-Kahfi. Kenapa pertanyaannya? Surat Al-Kahfi yang hadisnya Pak,
menjadikan kita sebagai pembacanya orang-orang yang lam tusallit alaihimud dajjal, orang-orang yang tidak akan pernah bisa dikuasai oleh dajjal, itu dengan baca Al-Kahfi malam Jumat. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok baca Al-Kahfi itu lam tusallit alaihimud dajjal, dajjal nggak bisa menguasai, apa urusannya dengan dajjal Pak Al-Kahfi? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, 4 fitnah di dalam surat Al-Kahfi ini yang harus jadi warning hari ini Pak, saat ini. Pertama, fitnah yang dialami Nabi Musa, fitnah ilmu. 2, fitnah yang dialami oleh Al-Kahfi, fitnah akidah. 3, yang dialami oleh Sohibul Jannatain, fitnah harta. Dan 4, fitnah yang dialami oleh Zulqarnain, fitnah kekuasaan. Jika 4 ini kemudian terjebak Pak, dan kita terseok-seok di dalamnya, jangan harap dajjal tidak mampu menguasai kita Pak. Kalau sudah 4 ini kita sudah terseok-seok. Pertama apa? Fitnah ilmu. Nabi Musa alaihi salam ditanya sama Bani Israel Pak. Kata Bani Israel, Musa, yang paling pintar sekarang siapa? Nabi Musa nyeplos saja Pak. Ya saya lah, saya nabi, saya paling pintar. Jawaban Nabi Musa ini Pak, secara de facto memang benar Nabi Musa paling pintar karena dia punya kitab suci bernama Taurat. Dan Taurat ini Pak sampai ke Nabi Yahya itu proses pengajarannya. Makanya dalam surat Maryam ayat 12 Nabi Yahya disuruh pegang kitab. Ya Yahya khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, peganglah Alkitab ini dengan kuat. Mana Alkitab di situ? Taurat. Bukan tafsirnya Pak. Bukan Injil tapi Taurat. Karena memang Nabi Yahya mengikuti ajaran Nabi Musa. Secara de facto Pak, betul Nabi Musa itu paling pintar. Tapi jawaban ini jawaban gak pantas. Sekalipun orang itu orang yang paling pintar, tidak pantas dia bilang saya paling pintar. Allah gak suka Pak jawaban Nabi Musa. Allah tegur Pak Nabi Musa. Kata Allah, entes kate-kate ngomong. Temuin Khidir, hamba saya yang soleh, belajar sama dia. Kata Nabi Musa, kalau saya disuruh belajar sama Nabi yang disebutkan, walaupun namanya tidak disepakati Khidir Pak. Ini apa namanya khilaf para ulama. Yang jelas di Quran kan tidak disebut Khidir, itu dalam tafsir disebutnya. Singkat cerita lah Khidir lah katakan demikian. Berarti Khidir punya ilmu yang tidak Nabi Musa miliki. Belajar Pak sama Khidir. Itu seorang nabi, seorang alim allamah, seorang kalimullah yang berkalam-kalam dengan Allah, belajar sama Khidir. Nggak ada urusan Pak. Dan ternyata memang begini Pak, urusannya di tengah-tengah umat hari ini, orang kalau sudah merasa pintar nggak mau belajar. Nggak ngerti kenapa Pak. Kayaknya kalau sudah selesai baca kitab A, ya sudah, saya seorang alim Pak. Walaupun dia tidak mendeklar dengan lisannya, tapi dia punya rasa dalam hatinya, saya sudah alim, sehingga saya tidak punya kewajiban menuntut ilmu. Musa zaman itu Pak itu. Bedanya kalau dulu dikasih Khidir Pak, kalau sekarang dikasih, kasih apa? Dan memang orang-orang yang merasa punya ilmu Pak, itu lebih besar peluangnya untuk menolak hidayah Pak. Besar peluangnya untuk menolak hidayah karena merasa punya ilmu. Ini agak susah Pak ini. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kita berkaca kepada Nabi Musa Pak. Musa itu nabi, kalimullah, berkalam-kalam dengan Allah Pak. Logikanya sederhana, ngapain belajar sama Khidir? Kan bisa langsung nanya sama Allah, kan kalimullah Pak. Tapi mekanisme yang kemudian Allah ajarkan kepada Musa atas kecerobohannya mengucapkan saya paling pintar, kata Allah, ente belajar lagi dah. Belajar lagi ente. Jangan manek, Khidir, turun Pak grade gurunya itu. Kalau tadi kan gurunya langsung Allah Pak. Kalimullah, turun grade-nya itu. Khidir ente belajar sama dia. Jangan sok-sokan bahasanya. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, Musa belajar sama Khidir Pak, beneran kan? Gak sanggup Nabi Musa.
Kata Khidir, ente nggak bakalan sabar ngikut aneh. Yang udah-udah juga begitu. Kata Nabi Musa, enggak lah, saya punya kualitas sabar tinggi, saya bisa ngikutin. Masa belajar nggak pakai punya sabar, saya insya Allah bisa sabar lah. Nabi, nggak bakalan bisa. Bisa. Udah gini aja lah, kalau ente kagak sabaran, nanya duluan atau apalah segala macam, yang belum aneh jelasin, ente berarti kurang sabar. Dan putus kontrak kita belajar. Kata Nabi Musa, oke lah siap. Kan 3 poin Pak ya, lubangin perahu, bunuh anak kecil, sama ada dinding yang mau roboh, kemudian Nabi Musa perbaiki. Itu 3 poin. Dan itu semuanya oleh Khidir ya, perbaiki. Itu Nabi Musa nanya terus Pak sepanjang perjalanan. Kenapa anak kecil dibunuh, kenapa perahu dilubangin, dirusak, kenapa dinding ini yang mau roboh kok malah diperbaiki, memang ada apa, kenapa? Pertanyaan itu membuktikan Nabi Musa kurang sabar. Putus kontrak belajar Pak, selesai. Baru dijelasin ABCD-nya. Tapi setidaknya Pak, ada 1 poin yang Nabi Musa dapatkan, bahwa ilmu yang sudah dipelajari oleh Nabi Musa ternyata ada ilmu di atas itu. Di atas langit masih ada, maka perasaan punya ilmu banyak itu jelas tidak boleh bagi mereka para penuntut ilmu, bagi mereka para ahli ilmu. Urusan ilmu Pak, itu kayak orang masuk lautan. Kayak orang masuk lautan. Dia baru pinggir pantai, dia merasa sudah alim. Belajar lagi dia ke dalam. Masuk ke dalam lautan Pak. Ternyata dia baru sadar, ternyata ilmu itu ternyata di bawah semakin luas. Apa yang dia punya ternyata tidak banyak Pak. Sehingga dia punya pemahaman, oh kalau gitu saya masih ada orang yang lebih pintar dari saya, masih ada orang yang lebih alim daripada saya. Dia belajar lagi Pak, terus belajar lagi sampai pada kesimpulan ternyata saya tidak tahu apa-apa Pak. Makanya kenapa dalam hadis Nabi SAW, ilmu itu bertambahnya ilmu berbanding lurus dengan bertambahnya khosyah. Bukan tingkat kealiman Pak, tapi khosyah. Ya, orang yang punya ilmu makin punya banyak rasa takut terhadap aturan Allah Azza wa Jalla. Dia lebih selektif dengan aturan Allah, lebih detail dengan aturan Allah, itu seorang berilmu. Jadi berilmu tidak diukur dari jago debat. Berilmu tidak diukur dari jago pidato. Berilmu tidak diukur dari jago retorika. Diukur dari sejauh mana dia punya kualitas khosyah dalam hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, fitnah akidah Ashabul Kahfi. Tahun 249 Masehi, tentunya setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, ada seorang kaisar Romawi namanya Dikianus. Dan ini atas hasutan beberapa orang, akhirnya Dikianus punya putusan harus mencari orang-orang yang terindikasi masih mengikuti ajaran Arianisme. Ajaran Arianisme itu ajaran yang masih menjadikan Nabi Isa sebatas Nabi. Ini ajaran Arianisme. Dan nanti itu kan 249 Masehi Pak. Nanti tahun 325-nya, itu terjadi konsili Nisea. Ini data sederhana Pak ya, saya tambahkan poin. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini jadi awal mula kenapa dalam agama Kristen ada Trinitas. Jadi bohong kalau tidak ada Trinitas. Pertama, 249 Masehi, ini Ashabul Kahfi, kabur dari kerajaannya atau dari tempat kediamannya. Yang kedua, 325 Masehi, terjadi konsili Nisea. Tentunya di Nisea melahirkan kredo Nisea. Kredo Nisea itu syahadat Nisea. Isinya adalah meyakini Yesus sebagai anak Tuhan. Itu 325, kaisarnya Konstantin. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, 309 berapa Pak berarti itu? 309 ditambah Pak, kan tidurnya Ashabul Kahfi berapa tahun? 309 ya. 300 itu kalau hitungan Masehi, 309 Hijriah. Ya 300 lah, karena ini Masehi jadi 300 lah. 300 tambah 249 Pak. 549. Lahir belum Nabi Muhammad?
Belum, karena lahirnya 571. Berarti berapa tahun lagi, Pak? Berapa tahun lagi? 32 lagi. 32 tahun kemudian Nabi Muhammad lahir. Makanya Nabi Muhammad menceritakan tentang Ashabul Kahfi, dan informasi ini diketahui oleh orang-orang Yahudi sampai kata Yahudi, kamu tanya Muhammad tentang Ashabul Kahfi, jika dia tahu dia seorang nabi. Yang penjelasan gitu, Pak. Jika dia tahu dia seorang nabi. 32 tahun yang lalu cerita itu, kisah itu populer, Pak, viral di dunia. Ada orang-orang yang tidur. 325-nya nanti ada proses konsili Nisea, di mana agama Kristen, di mana pengikut agama Nabi Isa, mereka berbondong-bondong menjadi Trinitas. Saya kasih poin tambahan, Pak. 325 itu di antara yang datang ke Konstantin, ke Kekaisaran Konstantin, itu adalah pengikut Arianisme. Arianisme itu orang yang masih meyakini Nabi Isa sebatas Nabi, Pak. Bukan anak Tuhan, bukan salah satu oknum dari yang tiga, bukan anaknya Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri, tapi sebatas Nabi yang kemudian Allah angkat oleh Allah Azza wa Jalla. Itu keyakinan Arianisme. Tokohnya Abdullah bin Arius. Kemudian nanti setelah Konsili Nisea, Arianisme diburu, dibantai, dikejar-kejar dan dibunuh. Itu Arianisme. Termasuk Injil yang mereka punya dibakar, dibuang, dirusak, dihilangkan. Maka Injil yang sekarang ada diganti dengan Injil yang meyakini bahwa Trinitas itu adalah keyakinan orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani. Wallahu a'lam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Ashabul Kahfi menggambarkan kepada kita bahwa menjaga akidah itu susah, Pak. Sangat susah. Bahkan harus meninggalkan zona nyaman kita. Karena masyarakat mungkin tidak setuju dengan apa yang kita lakukan, dengan akidah yang kita miliki. Makanya betul-betul ini jadi syubhat yang besar terhadap keutuhan kaum muslimin di Indonesia terutama. Hadirin ikhwati rahimakumullah, yang ketiga tentang Sahibul Jannatain. Dua lagi penutup, Pak nih. Sahibul Jannatain, pemilik kebun. Pemilik kebun ini pun sama, karena dia terkena fitnah harta, Pak. Orang lupa bahwa seolah-olah harta itu adalah miliknya, padahal harta bukan menjadi miliknya, Pak. Tidak pernah ada dalam satu kamus dalam bahasa Islam bahwa harta adalah milik kita sebagai manusia. Ini beberapa ayat, Pak, saya random, nanti Bapak tinggal catat saja beberapa ayat ini dan nanti silakan dibuka di rumah masing-masing. Pertama, Pak, Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu, dan seterusnya. Apa arti dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi? Milik Allah. Saya ulang, Pak, milik Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Itu milik Allah semua, Pak. Kita nggak punya milik apapun. Nggak ada milik kita sedikit pun. Semuanya milik Allah. Satu, Pak. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah 156 ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi. Kita baca kalimat ini kalau apa, Pak? Sejak kapan ayat ini untuk orang meninggal? Sejak kapan, Pak? Baca ayat sebelumnya, Pak. Alladzina idza asabathum, baca ayat sebelumnya. Baca awal ayatnya, Pak. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Jadi kalimat ini dibaca saat kena, saya ulang, Pak. Kalimat ini harus dibaca saat mendengar musibah atau saat terkena musibah, bukan ketika mendengar orang meninggal, Pak. Sakit musibah bukan, Pak? Musibah. Saya pernah dikasih informasi, Ustadz si fulan sakit. Saya langsung respon, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya bilang begitu. Dijawab lagi, Pak Ustadz maaf belum meninggal, masih sakit. Gitu. Saya bilang saya tahu, Pak, tadi udah bilang sakit. Karena asumsinya innalillahi meninggal, Pak. Itu. Padahal innalillahi itu kalau kena musibah. Sejak kapan innalillahi hanya untuk orang meninggal saja, Pak? Iya itu. Jadi jangan sampai salah paham, Pak. Innalillahi itu memang untuk orang yang kena musibah, Pak, sakit, hilang harta. Waduh, motor saya hilang, aduh mobil saya hilang. Innalillahi gitu, Pak. Bukan berarti yang punya motor meninggal, motornya hilang, Pak, itu. Atau siapa sendalnya hilang, Pak. Pokoknya kena musibah lah. Apapun musibah itu innalillahi wa inna ilaihi
Rojiun. Dan itu bukan difahami rojiun itu meninggal, Pak. Saya heran kenapa diartikan rojiun ini harusnya meninggal, padahal enggak. Rojiun di situ bukan bimana meninggal, Pak. Inna lillahi, saya terjemahkan, Pak. Inna lillahi, sesungguhnya kita semua milik Allah. Ini poin yang ingin saya jelaskan, Pak, bahwa kita semua milik Allah. Langit bumi isinya milik Allah, kita pun milik. Itu satu, Pak. Lanjutannya, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Pertanyaan pertama, Pak, ini tidak mesti kematian. Makanya saat orang kena musibah tetap harus kembali kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 168, wa balawnahum bil hasanati wassayiati la'allahum yarji'un. Yarji'un di situ bukan disebut mati, Pak, kembali kepada Allah. Kesimpulannya gini, Pak, kalau Bapak punya masalah, jangan curhat ke orang, kembali kepada. Nah itu, dalam surat Yusuf ayat 86, prakteknya kata Nabi Yakub, ashku basi wa huzni ilallah, saya adukan kesusahanku, saya adukan kesedihanku hanya kepada. Nah itu namanya balik ke Allah saat kena musibah. Jangan ke yang lain baliknya. Gak bisa nyalain masalah di tempat karaokean tuh gak bisa. Kalau punya masalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena gak akan selesai di karaokean, Pak. Bayar duit iya itu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Maka ini poinnya, triggernya, Pak. Harta itu milik Allah. Bahkan kita juga semua milik Allah. Satu, Pak. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengambil harta kita, pernah nggak, Pak? Mengambil kesehatan kita, pernah tidak, Pak? Mengambil kesempatan kita, pernah tidak? Mengambil kesehatan kita, pernah tidak, Pak? Jawabannya apa, Pak? Pernah nggak, Pak? Allah ngambil kesehatan kita, pernah? Allah ngambil waktu kita, pernah? Allah mengambil kesempatan kita, pernah, Pak? Mengambil harta kita, Pak? Diksinya bukan mengambil, Pak. Belum pernah Allah mengambil. Diksinya membeli. Bukan mengambil. Nggak ada waktu yang kemudian Allah ambil. Allah beli, Pak. Nggak ada kesempatan yang Allah ambil. Allah beli. Bapak 5 menit sholat subuh itu dibeli waktunya, Pak. Bukan diambil. Beda, Pak. Kalau diambil main comot, Pak. Tapi kalau dibeli dikasih harga, Pak. Surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman anfusahum, diri-diri mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka. Berapa harga yang Allah berikan? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Itu harganya, Pak. Bapak sholat 5 menit harganya surga. Puasa 1 bulan Ramadan insya Allah kurang dari 100 hari itu dibeli pakai surga. Zakat dikeluarkan, fitrahnya, malnya itu dibeli pakai surga, Pak. Nggak ada yang diambil, dibeli ya. Dan kalau sudah dibeli, Pak, berarti kita sedang bertransaksi dengan, kita sedang berbisnis dengan Allah. Dan bisnis ini nggak pernah bangkrut seumur-umur, Pak. Surat Fatir ayat 29, innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan tabur. Surat Fatir ayat 29. Gak pernah bangkrut, Pak, gak pernah rugi. Kalau memang sudah tidak akan pernah bangkrut, tidak akan pernah rugi, ya praktekkan surat Al-Lailnya, Pak. Fa amma man a'ta wattaqo wasaddaqo bil fasanuyassiruhu lil yusra. Jangan sebaliknya, udah tahu tapi wa amma man bakhila was wa kadzdzaba bil fasanuyassiruhu lil usra. Pilihannya kita, Pak. Mau hidup mudah apa susah? Mau hidup mudah apa susah, Pak? Jawabannya, Pak. Hidup susah mudah, Pak. Berani mengeluarkan apa yang Allah berikan? Berani, Pak? Ada berapa uang sekarang, Pak? Enggak, saya enggak akan nodong begitu, Pak, tenang aja. Tenang. Enggak, saya enggak gitu. Enggak lah. Aman, Pak, aman, saya aman. Enggak bakal nyuruh lepasin cincin, dah lah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu fitnah harta. Maka konsepnya harus ini milik Allah, bukan milik saya. Yang terakhir, Pak, fitnah kekuasaan. Wah, ini paling susah, Pak.
Jadi singkat aja penjelasannya, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, Pak, kata Nabi, khiyarukum a'immatukum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah satu, Pak, pemimpin mencintai kalian, kalian mencintai pemimpin, saling mencintai. Dua, pemimpin mendoakan kalian, kalian mendoakan pemimpin, saling mendoakan kebaikan. Kalau dua kondisi ini ada, pemimpin itu pemimpin terbaik. Terus kalau seburuk-buruk pemimpin bagaimana Rasul? Dijawab sama Nabi, kalau pemimpin membenci kalian, rakyat, rakyat membenci pemimpin, itu pemimpin terburuk. Pemimpin melaknat rakyat, rakyat melaknat pemimpin, itu pemimpin terburuk. Sahabat nanya, Pak, nyeplos saja. Rasul, kalau pemimpin benci rakyat, rakyat benci pemimpin, pemimpin laknat rakyat, rakyat melaknat pemimpin, kira-kira boleh disembelih tuh orang? Ini pertanyaan sahabat, Pak. Kata Nabi, jangan, selama mereka masih sholat. Para ulama, Pak, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa makna sholat di situ? Apakah bimana sholat 5 waktu yang kita fahami, atau apa makna dari sholat? Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya, sholat di situ tatbikus syariah, penerapan syariat. Kalau tidak menerapkan syariat, bukan sholat saja, Pak. Ini kalau itu konteksnya sholat saja, itu secara bahasa. Tapi kata Imam Nawawi, makna sholat di situ tatbikus syariah, penerapan syariat. Saya nggak tahu, Pak, negara kita sudah menerapkan syariat? Mudah-mudahan sudah lah ya. Biar nggak panjang nih urusannya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu diantara penjelasan tentang kekuasaan. Jadi kalau ingin terhindar, Pak, dari sistem Dajjal, perkuat ilmunya, Pak, perkuat kemampuan akidahnya, dan pastikan kita punya mindset yang benar melihat harta. Jangan sampai terjebak dengan fitnah harta. Dan yang keempat, kalau toh punya kekuasaan, maksimalkan kekuasaan dengan cara menerapkan nilai-nilai Islami di masyarakat, di dalam rakyatnya. Tambahan lain, Pak, maka perbanyaklah baca surat Al-Kahfi dan perbanyaklah doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Mudah-mudahan kita terbebas dari sistem dajjal. Wallahu alam, saya rasa itu dulu. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ya, demikian tadi begitu banyak penjelasan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Daniel Barkah. Bapak-bapak mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Oh ya, silahkan. Oh, Hasan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah tadi Dajjal. Dajjaluna, Kadzabuna, itu ada 2. Yang di Ustadz maksud tadi ada 30 ya, 30. Apakah kita bisa Kadzabuna, Dajjaluna, Kadzabuna di dalam surat Ar-Rahman. Wa bi anti ala rabbikum tugadziban. Apakah di sini ada 33 yang 31. Ustadz maksud 30 ya? 31. 31. Itu ada 29 yang belum diketahui. Apakah di dalam surat Ar-Rahman ini, karena di dalam Al-Quran itu kadzab itu banyak sekali ya. Nah, apakah di dalam surat Ar-Rahman itu suatu gambaran bahwa itu yang 29 yang belum kita ketahui. Satu itu. Yang kedua, saya pernah dengar masalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu memang benar, tapi ada yang mengatakan orang meninggal itu bukan inna lillahi, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena alhamdulillah itu adalah putusan antara ruh dan jasad akan bertemu dengan Allah. Alhamdulillah kita telah diberikan waktu bertemu dengan Allah. Lika Allah, lika Allah. Sufyan, terima kasih. Alhamdulillah.
kalimat kazzaba yukadzibu takdziban. Ya, ini fiil fiil muta'addi dari fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kazzaba yukadzibu bimana mendustakan. Kadziba yakzabu artinya berdusta. Kalau berdusta personal, mendustakan berarti ada pihak yang didustakan, Pak. Itu muta'addi, lazim muta'addi. Kalau saya kadziba, saya berbohong. Kalau kadziba dia berbohong. Kalau kazzaba dia mendustakan. Nah, dalam surat Ar-Rahman itu menggunakan wajan kazzaba yukadzibu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ditambahkan alif dan nun di akhir. Itu untuk menegaskan tentang domirnya saja, tukadziban. Apa artinya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat yang mana lagi yang akan kamu dustakan. Jadi khitabnya bukan ke Dajjal, Pak, ke kita itu. Kita ini kan punya banyak nikmat yang Allah anugerahkan, harta, mata, telinga, fisik, panca indera, itu kan nikmat semua, Pak. Bisa makan, bisa minum, istirahat dengan tenang, itu semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka diingatkan oleh Allah, suka mendustakan nikmat tidak? Maksudnya suka kufur nikmat tidak? Maksudnya supaya lupa enggak dengan nikmat yang Allah anugerahkan, lupa bersyukur kepada Allah. Kenapa cuma 31 kali disebutkan dalam Al-Quran? Karena maksimal, Pak, hari itu 31. Dalam kalender Hijriyah, Pak, hari itu kalau enggak 29 ya 30. 31 itu cuma di bulan Masehi. Ada 31 tuh hanya di bulan Masehi. Di bulan Hijriah enggak ada 31, Pak. Kalau enggak 29 ya 30. Masehi ada 31. Maka Allah ambil yang paling mayoritas 31. Jadi kalau kita, Pak, mau memahami ayat ini, setiap hari saat kita mau tertidur lelap, nanti mau tiduran, kita langsung dialog dulu. Berapa nikmat yang hari ini Allah anugerahkan. Syukuri itu sebelum tidur. Dan berapa kesalahan, berapa dosa yang kita lakukan hari ini. Istighfar itu. Itulah praktek Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu maknanya. Jadi memang tidak berhubungan dengan Dajjal, tapi lebih kepada kita sebagai manusia sejauh mana kualitas bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka diingatkan oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau nikmat mana lagi sih yang kamu mau dustain itu? Tiap hari masa didustakan terus nikmat dari Allah, padahal kita mendapatkan nikmat itu persekian detik, Pak. Kita dapat nikmat bukan persekian hari, Pak. Persekian detik. Nafas ini kan nikmat dari Allah, Pak. Coba orang kemudian dihentikan nafasnya selama 1 menit, selama 5 menit, selama 10 menit, selama setengah jam, babak belur, Pak, itu. Maka persekian detik itu nikmat dari Allah. Jangan pernah didustakan nikmat itu, syukuri. Itulah kurang lebih penjelasan surat Ar-Rahman. Jadi tidak berhubungan langsung dengan Dajjal. Wallahu a'lam. Kalau Dajjal itu lebih kepada tokoh yang suka memutarbalikkan fakta, merubah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kalau ada tokoh-tokoh model begitu, masuk kategori 29 Dajjal yang datang sebelum Dajjal yang sebenarnya. Cuman kan masalahnya kita nggak bisa mengidentifikasi, Pak. Ini kayaknya Bapak ini Dajjal nih. Suka memutarbalikkan, nggak bisa begitu kita, bisa. Main itu nanti jadi tuduhan, Pak. Kita nuduh orang itu ya. Kita nggak bisa bilang begitu. Pokoknya Dajjal begitulah. Kalau ada yang mirip-mirip ya harap maklum gitu. Oh berarti itu gitu. Tapi saya nggak bilang siapa-siapanya, Pak ya. Ini perlu digarisbawahi. Nggak nyebut maksudnya ya siapa-siapanya. Wallahu alam lah itu urusannya. Itu satu, Pak. Yang kedua berkaitan dengan tadi apa, Pak? Oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang meninggal maka ucapkan kalimat alhamdulillah. Ini tergantung mindset meninggalnya, Pak ya. Saya tidak menyalahkan orang bilang alhamdulillah, tinggal nanti di teknis pengucapan. Membangun mindsetnya dulu, Pak. Mindset tentang meninggal. Meninggal itu memang masuk kategori musibah, Pak. Bahkan disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Karena orang pasti dilanda kesedihan yang dahsyat saat kehilangan orang yang dia sayangi. Nabi saja nangis, Pak, ketika kehilangan cucunya, kehilangan putrinya. Jadi sah orang menangis saat kena musibah, ditinggal, wafat oleh pasangan, oleh anak, oleh keluarga, itu sah, Pak, wajar. Yang tidak boleh kan niyahah, meratap,
itu jelas dilarang, haram hukumnya. Kalau nangis bukan meratap, Pak. Nangis itu ekspresi yang paling natural yang dilakukan atau yang dimiliki oleh seseorang manakala tertimpa musibah. Kan aneh jadinya, Pak, kalau ada orang meninggal dunia dia ketawa-ketawa. Bapak sakit. Kalau ada orang meninggal dunia terus dia ketawa, nangis memang itu. Itu satu poin, Pak. Jadi nangis itu sah-sah saja. Nah, ketika memahami mindset, Pak, mindset meninggal, walaupun ada tangisan di situ, Pak, ini membangun mindsetnya. Nabi SAW pernah pidato, Pak, di hadapan para sahabat. Kata Nabi, ini pidatonya Nabi, Pak, itu Pak, ceramah yang mauidhah yang balighoh, Pak, yang sangat dalam, menghujam ke hati. Itu bikin hati itu tersayat-sayat gitu dengan ucapan-ucapan Nabi SAW. Dan dalam banyak kesempatan Nabi dakwahnya begitu, Pak. Sampai ada satu cerita yang bikin Abu Bakar nangis, Pak, sejadi-jadinya. Kata Nabi, ada seorang hamba sahabatku. Hamba ini ditawari oleh majikannya, oleh tuannya. Dua pilihan saja. Satu, dia menikmati hasil jerih payah, gajinya selama dia bekerja, atau dia tetap membersamai tuannya, ketemu dengan tuannya, walaupun tidak bisa menikmati hasil jerih payah. Hening, Pak, sahabat. Yang kepikiran cuma satu orang, dapat dua pilihan gitulah. Maka hamba ini memilih bertemu tuannya dan bersama dengan tuannya daripada menikmati hasil jerih payahnya. Pidato ditutup, Nabi pulang ke kamarnya, Abu Bakar nangis, yang lain pada bingung. Kenapa Abu Bakar nangis? Kenapa kok nangis? Sampai membasahi janggutnya. Akhirnya sahabat nanya, Abu Bakar, kenapa antum nangis? Ini perhatian sahabat, Pak, sama Abu Bakar. Jadi kalau ada yang nangis memang ditanya, Pak. Ada yang nangis bukan didiemin. Diemin aja, diemin. Ini yang nangis ditanya, antum kenapa nangis? Kata para sahabat kepada Abu Bakar. Jawaban Abu Bakar, antum tidak paham cerita Nabi tadi? Cerita yang mana Abu Bakar? Cerita Nabi tadi banyak ceramahnya, yang mana yang kemudian dimaksudkan? Yang tadi yang seorang hamba yang diberikan pilihan dua oleh tuannya, kemudian hamba itu memilih ketemu dengan tuannya. Ya, ada apa dengan cerita itu? Hamba yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dikasih pilihan, Pak. Umur 63 tahun, Nabi mau menikmati jerih payah perjuangan selama 23 tahun kurang lebih, atau mau pulang saja ketemu Allah. Maka pilihan Nabi pengen pulang. Dalam konteks Nabi, tentu kepulangan Nabi adalah alhamdulillah. Karena Nabi sudah menunaikan tugas dan ketemu dengan kekasih yang paling dicintai. Kasus Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun ini riwayatnya diperdebatkan, tapi saya sampaikan saja tentang Nabi Ibrahim. Datang malaikat maut, Pak, ketemu Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, siapa ente? Malaikat maut. Jadi ini biasa, Pak, kalau dengan Nabi banyak dialognya nih. Kecuali sama kita, Pak. Kalau sama kita nggak ada dialognya, Pak, nih. Selesai, Pak. Itu nggak ada, ya itu mau ngomong nggak bisa. Ini sama Nabi, Pak, ya. Jadi kalau mau dialog sama Nabi dulu, Pak, ya. Jadi Nabi dulu. Ya. Kata Nabi, siapa ente? Malaikat Israel, pencabut nyawa, malaikat maut. Mau ngapain? Mau nyabut nyawa ente lah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak bisa dong. Nggak bisa, kenapa Ibrahim? Allah itu kekasih aneh kekasih Allah. Mana ada kekasih bunuh kekasihnya? Nggak logis itu. Kata Ibrahim. Malaikat maut mikir, benar juga. Kayaknya emang saya salah ini. Balik lagi, Pak, itu. Laporan, ya Rabb, Ibrahim nggak mau mati. Katanya mana ada kekasih bunuh kekasihnya. Saya kan jadi tengsin ini. Mau nyambut nyawa nggak jadi. Kata Allah, ya ente salah jawabannya sih, pakai nerima dibunuh. Bilang dong sama Ibrahim, mana ada kekasih tidak mau ketemu dengan kekasihnya, Pak. Dialognya harus begitu, kata Allah. Malum lah, karena malaikat maut kan tidak belajar banyak, Pak. Maksudnya tidak dididik langsung oleh Allah Azza wa Jalla dalam beberapa untuk dialog dengan para nabi. Ini standar saja, kalau ini kan cuma pencabut nyawa. Akhirnya malaikat maut kembali, Pak, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Balik lagi ente, mau ngapain? Menyabut nyawa. Kan aneh sudah bilang, mana ada kekasih bunuh kekasihnya. Itu nggak bisa, nggak diterima. Kata malaikat maut, enggak, kata Allah bukan begitu. Mana ada kekasih tidak mau ketemu dengan kekasihnya. Ibrahim mikir, Pak, bener juga ini. Ya udah deh, mati, Pak. Nabi Yakub juga sama, Pak, dialog meninggalnya di tangga Masjidil Aqsa. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, bagi kondisi itu alhamdulillah. Kondisi itu alhamdulillah. Pak, karena dipastikan meninggalnya ketemu Allah. Masalahnya kita belum bisa dipastikan, Pak. Kalau saya meninggal, Pak, belum tentu ketemu Allah. Belum tentu ketemu munkar nakir yang baik hati. Belum ketemu malaikat maut yang kalau ketemu saya, assalamualaikum ya ayyatuhan nafsu mutmain. Itu belum tentu. Bisa jadi kondisi yang saya alami jauh terbalik dengan apa yang saya ceritakan tadi, Pak. Malaikat mautnya serem, munkar nakirnya bawa palu gada,
Terus saya digencet Pak di alam kubur, dapat azab kubur. Kan kalau itu bukan alhamdulillah Pak harinya. Jadi tergantung orang siapa dan punya amalan apa. Makanya umum kalimatnya tetap inna lillahi. Tapi bagi orang-orang tertentu yang sudah dipastikan Pak, meninggal itu dia akan mengucapkan alhamdulillah. Contoh Pak, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibisiki oleh Nabi. Bisikan pertama nangis Pak. Dibisikin lagi sama Nabi, senyum. Aisyah ngeliatin Pak, kok nih orang tadinya nangis malah senyum gitu. Singkat cerita Nabi meninggal. Aisyah masih penasaran Pak, cuman dia belum berani nanya sama Fatimah. Sampai suatu hari akhirnya nanya ke Fatimah, Fatimah saya mau nanya, waktu Rasul pas mau wafat, antum dibisikin sama Nabi nangis pertama kali. Tapi dibisikin lagi kok senyum. Kira-kira apa yang jadi informasi konten bisikan Nabi itu apa? Kata Fatimah, yang pertama, saya dibisikin bahwa Rasul akan wafat. Saya nangis dong, kehilangan Nabi. Selang berapa lama saya dibisikin, orang min ahlil bait Nabi yang akan menyusul Nabi meninggal adalah Fatimah. Dan saya bahagia. Orang bisa bahagia Pak meninggal. Kalau dipastikan ketemu dengan Nabi, ketemu dengan Allah. Saya juga kalau dikasih pilihan Pak, meninggal sekarang ketemu Allah dan Rasulnya langsung, atau meninggal nanti tapi nggak ketemu Allah dan Rasulnya langsung, ya saya pilih mending sekarang Pak. Ini serius Pak. Asal ketemu Allah dan Rasulnya langsung. Ya kalau sekarang tapi nggak ketemu Allah dan Rasulnya, mendingan nanti Pak. Itu maksud saya begitu Pak itu. Jadi kalau konteksnya orang-orang tertentu yang sudah jelas Pak keimanan dan amal solehnya, bisa jadi dia mengucapkan alhamdulillah. Bisa jadi orang-orangnya bilang alhamdulillah. Tapi kita kan belum bisa dijamin itu Pak. Kita belum bisa dipastikan itu. Karena kita belum bisa dipastikan seperti itu, belum dapat jaminan seperti itu, maka hindari kalimat alhamdulillah. Apalagi terang-terangan Pak. Alhamdulillah saudara kita sudah meninggal. Mudah-mudahan itu keluarga pada begini Pak. Ini maksudnya apa nih? Ngajak berantem itu. Pakai alhamdulillah lagi. Jadi itu malah jadi kontraproduktif Pak. Saya tidak sarankan itu dilakukan, khawatir menyinggung perasaan yang punya keluarga gitu. Tapi kalau kita dalam hati, misalkan kita tahu nih orang ini soleh, orang ini taat, min ahlil jannah, insya Allah dia wafat dalam keadaan ibadah, kita dalam hati berbisik, alhamdulillah mudah-mudahan dia ketemu Allah dan Rasulnya, mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya berupa nikmat kubur, dan juga nanti di akhirat yaumil akhir nanti. Itu sah-sah, tapi dalam hati Pak. Kalau terang-terangan tetap aja nyinggung perasaan yang kena musibah. Apa ini pakai alhamdulillah, emang punya masalah apa bapak saya sama bapak? Kan jadi panjang lah urusannya itu. Nggak ada masalah itu, cuman menyebut aja itu ya. Saya rasa gitu ya. Saya rasa penempatannya saja Pak. Jadi di teknis kita kalau bisa memastikan orang ini memang min ahlil khair, kita dalam hati saja bilang alhamdulillah. Tapi kalau kemudian disampaikan di depan forum, saya tidak sarankan, jelas itu berbahaya. Allahu a'lam. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Mungkin waktu sudah mengajak siang karena mungkin masih ada kegiatan yang lain. Mungkin cukup sekian untuk kajian pada pagi hari ini. Mohon untuk diberikan keberkahannya itu dengan tutup doa. Fadhol ya Ustaz. Baik hadirin ikhwati man rahimakumullah, kedatangan Dajjal pasti, pertemuan dengan Dajjal belum tentu, karena bisa jadi kita wafat duluan. Tapi yang jelas kita sudah mengamalkan amalan-amalan yang di situ menjadi amalan preventif ketika ketemu dengan Dajjal. Setidaknya amalannya sudah kita rutinkan, setidaknya amalnya sudah kita dawamkan. Mudah-mudahan takdir nanti ketika kalaulah ketemu atau tidak ketemu, kita tetap dihukumi sebagai min ahlil khair karena telah menjalankan perintah Nabi SAW mengantisipasi kedatangan Dajjal dan mengantisipasi pengaruh dari Dajjal. Mudah-mudahan setiap kita Allah mudahkan urusannya, Allah berkahi urusannya, dan mudah-mudahan setiap kita mendapatkan kenikmatan fid dunya wal akhirah berupa mendapatkan anugerah surga di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.